Gini, kalau kita bicara mengenai awal tahun ya Pak ya, dari tahun 2026 ini, otomatis kan biasanya di awal tahun itu ada program-program Pak. Nah, program dari pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Nganjuk ini untuk tahun 2026 ini apa Pak? Kami ingin keberadaan rumah pintar pemilu yang ada di KPU Kabupaten Nganjuk itu bisa dimanfaatkan ya oleh berbagai lapisan. Ya. Memang selama ini rumah pintar pemilu kami itu rumah pintar pemilu KPU Kabupaten Nganjuk begitu ya, itu sudah menjadi tempat menjadi Edukasi. destinasi destinasi. ya, destinasi edukasi kepemiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan yang indah dan luar biasa ini keren banget loh teman-teman pemilih semuanya. Jumpa lagi di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi. Di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk, luar biasa. Teman-teman pemilih semuanya, jumpa lagi bersama saya Bella Anggraini, host podcast di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih semuanya, tak kalah hebatnya, di samping saya ini sekarang sedang ada beliau ini sosok yang luar biasa. Beliau ini ahlinya di bidang media, public speakingnya luar biasa, banyak ide-ide kreatif lainnya. Siapa lagi kalau bukan Divisi Sodiklik, Parmas dan juga SDM, Pak Romza. Selamat pagi Pak Romza. Selamat pagi Mbak Bella. Apa kabar hari ini Pak Romza? Alhamdulillah masih baik lah. Luar biasa. Teman-teman pemilih semuanya, hari ini kita akan membahas dan juga berbincang-bincang, berbagi pengalaman mengenai pendidikan pemilih ya Pak ya, di sini nanti pada tahun 2026. Betul. Kalau kita bicara mengenai awal tahun ya Pak ya, dari tahun 2026 ini, otomatis kan biasanya di awal tahun itu ada program-program Pak. Nah, program dari pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Nganjuk ini untuk tahun 2026 ini apa Pak? Ya, kalau berbicara program dan kegiatan begitu ya. Nah, tentu KPU Kabupaten Nganjuk sejak memasuki tahun 2026 ini itu khususnya di divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM, kami sudah melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan di tahun 2025. Tahun kemarin. Ya, oke. Nah, kenapa kemudian dilaksanakan evaluasi begitu ya? Supaya kami mengetahui mana-mana program dan kegiatan yang belum optimal dilaksanakan pada tahun 2025 dan strateginya seperti apa gitu, yang supaya ke depannya di tahun 2026 dan seterusnya bisa kami perbaiki. Nah, dari evaluasi itu kemudian muncul ide, gagasan yang menjadi program dan kegiatan divisi Sosdiklik, Parmas dan SDM di tahun 2026 begitu. Oke, luar biasa. Itu ya tentu sesuai dengan rencana strategis di KPU RI ya, itu ada pendidikan pemilih untuk pemula begitu ya, pendidikan pemilih berkelanjutan. Terus kemudian kami juga merancang untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi rumah pintar pemilu. Luar biasa, adanya optimalisasi ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Terus kemudian ada, karena kami mengelola seluruh media sosialnya KPU Kabupaten Nganjuk, nah itu juga kami akan lakukan optimalisasi pengelolaannya ya di media sosial itu gitu. Terus kemudian tentu kegiatan-kegiatan edukasi itu juga kami siapkan untuk memberikan edukasi lah kepada masyarakat begitu. Luar biasa ya teman-teman pemilih semuanya. Kalau kita bicara mengenai pendidikan pemilih ini luas banget ya Pak Romza ya. Betul. Ini dari generasi Z, generasi X dan lain sebagainya, banyak sekali gitu loh Pak ya. Iya, meliputi berbagai macam generasi kalau pendidikan pemilih itu. Iya, makanya dinamakan pemilih itu kan ya banyak ininya ya. Ya. Kategorinya. Ya, benar. Tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Bella ada Gen Z, terus kemudian ada milenial. Iya. Dan juga masyarakat umum. Iya.
Luar biasa ya Pak Romza ya. Yeah. Pak Romza begini, kalau kita tadi bicara mengenai pendidikan pemilih ya Pak ya, tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Romza bahwa program di KPU Kabupaten Nganjuk nanti ada banyak sekali. Salah satunya ada Rumah Pintar Pemilu ya Pak ya. Apakah Rumah Pintar Pemilu itu merupakan ini ya Pak ya, progres atau jitunya programnya dari pendidikan pemilih ini? Iya, merupakan salah satu program yang kami upayakan untuk bisa maksimal di tahun 2026. Kami memberikan nama Rumah Pintar Pemilu Inklusif ya. Kenapa inklusif? Karena kami ingin keberadaan Rumah Pintar Pemilu yang ada di KPU Kabupaten Nganjuk itu bisa dimanfaatkan ya oleh berbagai lapisan. Ya. Memang selama ini Rumah Pintar Pemilu kami itu Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Nganjuk begitu ya, itu sudah menjadi tempat, menjadi Edukasi. destinasi. Oh, destinasi. Ya, destinasi edukasi kepemiluan bagi biasanya yang selama ini kesini ya, yang datang itu pelajar. Ya, gitu. sudah banyak yang datang Pak di sini di Rumah Pintar ini. Iya, alhamdulillah cukup banyak lah. Di tahun 2024 mereka mengajukan, pihak sekolah ya mengajukan permohonan kunjungan ke sini, terus kemudian kami fasilitasi gitu. Nah, kami ingin di tahun 2026 ini orang yang atau masyarakat atau pemilih yang datang ke Rumah Pintar Pemilu itu lebih banyak, jangkauannya lebih luas begitu. Karena prinsipnya tadi ya inklusif. Inklusif itu kami terbuka lah kepada siapapun. Luar biasa ya Pak Romza ya. Ya kalaupun kan selama ini kan pelajar ya yang banyak kesini. Misalnya nanti kemudian mahasiswa, terus kemudian bisa banget masyarakat nih kesini. Sangat bisa. Luar biasa KPU Kabupaten Nganjuk ini ya. Oke Pak. Selain mahasiswa tadi misalnya masyarakat umum ya, komunitas. Komunitas itu kan banyak ya. Ada seniman gitu ya, terus kemudian misalnya pecinta motor GP gitu ya Pak ya, atau motor balap gitu bisa CB, bisa sport banget dan semacamnya begitu luar ya. Biasa. Mereka dengan komunitasnya ingin datang ke RPP di KPU Kabupaten Nganjuk untuk belajar misalnya, untuk mengetahui lebih banyak tentang pemilu, tentang demokrasi, tentang pilkada. Kami sangat terbuka. Sangat terbuka, gitu. Luar biasa ya Pak ya. Jadi Pak, begitu. Begini tadi Bapak kan bilang destinasi ya Pak ya. Wah ini menarik bicara destinasi nih ya Pak ya. Terus nanti misal Pak ada masyarakat umum, masyarakat di luar sana, begitu grup-grupan tadi ada pencinta motor GP atau dan sebagainya tadi datanglah ke kantor KPU Kabupaten Nganjuk ini, pingin main Pak ini ke Rumah Pintar Pemilunya. Nah ini nanti ada apa aja Pak di dalamnya itu Pak? Biar nanti teman-teman pemilih semuanya tuh wah di KPU Kabupaten Nganjuk ini banyak destinasi yang menarik gitu loh Pak. Ya. Saya sampaikan tadi Rumah Pintar Pemilu itu kami ingin menjadi ya memang menjadi ini ya sejak dibuat itu tujuannya sebenarnya memang destinasi edukasi kepemiluan. Nah kalau ada yang datang ke Rumah Pintar Pemilu ya siapapun lah gitu ya dari berbagai kategori lapisan masyarakat akan mendapatkan apa begitu ya atau akan melihat apa di sini. Jadi di Rumah Pintar Pemilu itu ada data-data tentang kepemiluan, data-data hasil pemilu, mau lihat di sini, mau tanya di sini juga bisa. Nanti kita bisa sajikan. Nah, itu kita sediakan di display ya, yang ada di KPU Kabupaten Nganjuk, tepatnya di Rumah Pintar Pemilu itu. Kemudian kami juga menyediakan materi atau bahan yang bisa dipelajari oleh pengunjung begitu ya. Itu melalui audiovisual begitu ya. Nanti akan misalnya mau nonton film gitu ya tentang yang berkaitan dengan demokrasi, dengan kepemiluan itu sudah juga disediakan di KPU Kabupaten Nganjuk. Wah luar biasa, komplit sangat bisa ditonton gitu apabila pengunjung ingin itu. Jadi audiovisualnya ada, terus kemudian
kita juga sajikan di sini di Rumah Pintar Pemilu begitu ya. Displaynya Pak, displaynya Iya, displaynya pemilihan. display tadi ya yang data-data, terus kemudian selain display audiovisual juga Simulasinya, wah Iya. luar biasa. Jadi apalagi bagi pemilih pemula ya yang belum pernah mengikuti pilkada, belum pernah mengikuti pemilu, belum pernah menjadi pemilih, belum pernah menjadi penyelenggara, begitu. Iya. Itu kan belum tahu bagaimana situasi di dalam TPS itu. Nah, supaya tahu, kita akan kasih gambaran melalui simulasi di Rumah Pintar Pemilu itu. Jadi nanti akan dijelaskan oleh tim di sini bagaimana proses pemilihan atau alur ya pelayanan di dalam TPS itu gitu. Ketika pemilih datang seperti apa, terus kemudian menjadi petugas itu harus seperti apa. Seperti apa? Bagaimana tugasnya? Seperti itu ya Pak ya? Ya Oke, di luar KPPS. biasa. Nah itu ada simulasinya di sini. Nanti kita berikan simulasi itu kepada pengunjung gitu. Iya. Nah selain itu karena ini destinasi edukasi Iya, tadi benar ya. sekali. Jadi di Rumah Pintar Pemilu itu juga ada ruang untuk berdiskusi. Ruang khusus untuk kita berdiskusi mengenai pendidikan pemilih. Iya, Wah, luar tentang biasa demokrasi, tentang kepemiluan begitu ya. Ya. Pengunjung yang datang itu nanti kita ajak berdiskusi. Kita akan berikan materi tentang kepemiluan, tentang demokrasi begitu, kemudian terjadilah dialog di situ. Itu bisa diterima oleh pengunjung apabila pengunjung itu datang ke Rumah Pintar Pemilu gitu. Luar biasa ya penjelasannya Pak Romza ini teman-teman pemilih semuanya. Oh iya, ini sangat cocok sekali loh untuk teman-teman pemilih yang otomatis yang Gen Z ini loh, yang mereka bisa datang ke kantor KPU Kabupaten Nganjuk, bisa merasakan menikmati destinasi dari Rumah Pintar Pemilu di KPU Kabupaten Nganjuk. Ini luar biasa. Seberapa pentingnya Gen Z ini untuk program dari sasaran pendidikan pemilih di KPU Kabupaten Nganjuk ini Pak? Ya Gen Z itu sangat penting bagi kami, bagi KPU Kabupaten Nganjuk, karena mereka tidak bisa menghindar untuk kedepannya sebagai pemilih. Ya. Selama dia menjadi warga negara Indonesia, dia pasti akan mengalami nanti sebagai pemilih. Ya. Yang pasti pemilih. Selain daripada itu, apabila nanti mereka punya keinginan untuk menjadi penyelenggara begitu ya, baik di KPU, di Bawaslu, di PPK, di tingkat kecamatan begitu, Panwascam. Nah, mereka juga bisa. Makanya kemudian kami memandang itu penting untuk diberikan pemahaman, penting sekali, diberikan edukasi, ya, benar. supaya teman-teman Gen Z itu mulai dari sekarang itu sudah belajar lah tentang demokrasi, tentang kepemiluan. Ya kalau teman-teman Gen Z pada posisi sekarang itu memang ya bolehlah berpikir bahwa saya tidak berkepentingan secara langsung dengan pemilu. Biasanya gitu ya. Tetapi kedepannya katakan yang sekarang usianya masih 13 tahun, 14 tahun ya. Atau usia SMP begitu ya. Nah dia kalau kelas 3 SMP saja sekarang usianya kan rata-rata mungkin 14 tahun ya. 3 tahun ke depan dia sudah 17 tahun. Pemilu 2029 itu kan tinggal 3 tahun lagi lah. Berarti di pemilu 2029 yang sekarang masih 13 tahun ya. Pelajar yang kelas 3 SMP 2029 dia sudah akan mulai menjadi pemilih. Hak pemilih ya. Jadi belajar dari sekarang mengenal haknya sebagai pemilih, terus kemudian bagaimana menyalurkan haknya itu penting. Kita ingin generasi Gen Z ini ke depannya memiliki pemahaman yang baik tentang pemilu, tentang demokrasi. Yang tidak kalah penting itu kan soal haknya dia sebagai warga negara Indonesia dalam sistem demokrasi itu
diberi hak untuk memilih pada saat pemilu atau pilkada. Ya. Nah, itu harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, berbicara hak itu tidak hanya kemudian saat dia menggunakan hak pilihnya, saat mencoblos saja, itu, ya. oh ya. Tetapi untuk mencoblos, Ya. untuk memilih, menggunakan haknya, dia Ya. kan harus milih pemimpin yang seperti apa. Ya, wah penting sekali ini Pak. Bagaimana cara nyoblosnya itu juga teknis, bisa Ya. nanti bisa diberi pemahaman juga. Terus bagaimana memilih pemimpin yang seperti apa yang sebaiknya dipilih. Nah, ini penting bagi generasi sekarang Gen Z lah, untuk belajar Ya Pak ya. Iya. Perlunya edukasi ini sangat penting sekali untuk teman-teman pemilih semuanya ya Pak ya. Teman-teman pemilih semuanya tadi kan sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Romza ini dan sangat detail sekali mengenai pendidikan pemilih tahun 2026, apalagi dengan progresnya atau program-programnya dari KPU Kabupaten Nganjuk ini luar biasa mengenai pendidikan pemilih teman-teman semuanya. Oh ya Pak Romza, tadi kan bicara mengenai kayak rumah pintar pemilu dan lain sebagainya, itu kan internalnya KPU saja ya Pak ya. Lalu yang mau saya tanyakan Pak, apakah KPU Kabupaten Nganjuk ini juga berkolaborasi dengan pihak eksternal Pak untuk mensukseskan pendidikan pemilih tahun 2026 ini? Tentu. Dan Tentu. itu harus begitu. Harus ya. Kami sangat sadar betul bahwa KPU Kabupaten Nganjuk tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa melaksanakan kegiatan tanpa berkolaborasi atau mengajak pihak lain begitu ya. Pihak lain itu bisa organisasi perangkat daerah atau OPD, terus kemudian bisa perguruan tinggi, bisa organisasi kemasyarakatan, bisa organisasi mahasiswa dan yang lain lah. Nah, kami bahkan saat ini sudah berproses secara normatif untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Yang secara normatif yang saya sampaikan itu kami sedang berproses untuk melaksanakan MOU ya, dengan beberapa pihak gitu ya. Terus kemudian dari MOU itulah kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan, harapannya begitu ya, kegiatan pendidikan pemilih tadi, sosialisasi dan pendidikan pemilih. Luar biasa sekali Pak Romza penjelasannya ya Pak ya. Selain yang normatif tadi, kami juga berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang bisa dikolaborasikan dalam konteks pendidikan pemilih. Ya. Jadi kami juga sangat terbuka lah, barangkali ada pihak-pihak yang belum kami ajak untuk komunikasi, bisa langsung ya Pak ya. Tetapi punya keinginan ya untuk berkolaborasi dengan KPU gitu, misalnya. Luar biasa KPU. Ya kami sangat terbuka untuk itu. Gitu. Luar biasa. Oh ya teman-teman pemilih semua, ini tadi kan dijelaskan oleh Pak Romza, bagi pihak yang belum berkolaborasi untuk mensukseskan pendidikan pemilih tahun 2026 ini, KPU Kabupaten Nganjuk ini sangat terbuka sekali ya. Betul. Oh ya Pak Romza, satu lagi Pak Romza, yang ini kan sebagai pertanyaan penutup Pak Romza. Tadi udah dijelaskan soalnya panjang sekali sama Pak Romza. Pesannya Pak Romza untuk teman-teman pemilih semuanya dari pembahasan kita pada hari ini mengenai pendidikan pemilih tahun 2026 ini Pak Romza. Ya, kepada semuanya ya, ya khususnya pemilih, tetapi kami juga terbuka bagi teman-teman yang belum masuk kategori pemilih, gitu ya, yang usia di bawah 17 tahun, begitu. Soal pemilu dan pilkada, soal demokrasi itu tidak cukup kalau KPU Kabupaten Nganjuk saja yang benar sekali. Harus bergerak untuk mensukseskan gitu ini ya Pak ya. Tetapi kami merasa penting untuk mengajak semuanya, semua lapisan masyarakat untuk turut terlibat bareng-bareng gitu. Ya, dalam mensukseskan pemilu secara umum. Dan juga untuk merealisasikan kegiatan pendidikan pemilih.
Nah, kegiatan pendidikan pemilih itu seperti apa? Banyak contoh-contohnya atau bentuk-bentuk kegiatannya. Kalau untuk Gen Z, untuk mahasiswa bisa kita dengan talk show misalnya kalau mau diadakan, ya tidak masalah. Terus kemudian misalnya dengan datang ke rumah pintar pemilih tadi begitu. Nah, itu juga salah satu bentuk kegiatan pendidikan pemilih. Tentu kami sangat berharap Pak Romza, hal-hal seperti itu kolaborasi bisa kita laksanakan ya untuk mensukseskan kegiatan pendidikan pemilih. Teman-teman pemilih semuanya, tentang penjelasan Pak Romza ini mengenai pendidikan pemilih tahun 2026. Pak Romza, terima kasih banget ya Pak Romza ya sudah disempatkan waktunya datang di podcast, bercerita-cerita, berbagi pengalaman mengenai pendidikan pemilih, apalagi membahas mengenai progresnya ya Pak ya, program-programnya dari pendidikan pemilih tahun 2026 ini di KPU Kabupaten Nganjuk. Pak Romza, kalau misalnya saya simpulkan sedikit boleh ya Pak ya? Boleh. Ya, begini teman-teman pemilih semuanya, kita bicara mengenai pendidikan pemilih itu sangat penting sekali teman-teman pemilih semuanya, karena pendidikan pemilih ini adalah edukasi bagi teman-teman pemilih semuanya. Bicara mengenai pendidikan pemilih ini tidak hanya pada generasi Z atau generasi Z saja, tapi juga pada masyarakat umum ya Pak Romza ya, pada lapisan seluruh masyarakat umum yang ingin belajar di KPU Kabupaten Nganjuk. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, untuk pihak yang saat ini belum bergabung atau berkolaborasi ya Pak ya, di dalam mensukseskan program KPU Kabupaten Nganjuk, yaitu khususnya di pendidikan pemilih tahun 2026 ini, KPU Kabupaten Nganjuk open ya Pak ya di sini. Betul. Ya, sangat open sekali untuk mengajak atau berkolaborasi mengenai pendidikan pemilih di tahun 2026 ini. Pak Romza, saya terima kasih banget ya Pak Romza ya. Sama-sama. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, jangan lupa untuk yang saat ini sampai detik ini tetap stay tune untuk memantau sosial media di KPU Kabupaten Nganjuk. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe di kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk, karena hanya di kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk ini memaparkan berbagai macam materi, berbagai macam pendidikan pemilih yang saat ini kita bicarakan ya Pak ya, khususnya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tak lupa lagi kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk tim dari podcast ini Pak, ini luar biasa loh Pak kerjanya dari tim podcast. Mantap. Ini luar biasa ya, dari menata sampai luar biasa. Kami ucapkan terima kasih. Oh ya Pak Romza, saya dari kemarin-kemarin kan kalau podcast kan ada penutupnya pantun ya Pak Romza ya. Okay. Nah ini saya mau berpantun Pak Romza. Boleh. Nah kalau kemarin bilangnya cakep, Pak Romza juga bilangnya cakep Pak. Okay. Anggap saja cakep. Begitu ya Pak Romza ya. Pergi ke taman memetik melati Pak Romza. Cakep. Tak lupa singgah membeli kopi. Cakep. Terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa di episode berikutnya. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya Pak Romza? Untuk teman-teman pemilih semuanya, terima kasih sudah memantau. Saya Bella Anggraini selaku host podcast pada hari ini. Mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello, goodbye. Waalaikumsalam, goodbye.